Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya dan selamat pagi untuk Ibu dosen Rosana Eri Puspita MBA, dan selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan ide bisnis plan tentang rencana keuangan bisnis kami, yaitu Kedai Sugar. Sebelum presentasi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 7 yang beranggotakan, yaitu Putri Ikananda dengan NIM 63020210109, Wahyu Indah dengan NIM 63020210110, Ahmad Maruf dengan NIM 63020210111, dan saya sendiri Philip Adrian Naif dengan NIM 63020210112. Tidak usah berlama-lama, kami akan langsung presentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu rencana keuangan. Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Jadi, perencanaan keuangan dimaksudkan untuk memperkirakan bagaimana posisi keuangan perusahaan yang di masa yang akan datang, termasuk di dalamnya perkiraan tentang berapa banyak pendanaan ekstrim yang harus dicari. Lalu dalam arus kas perusahaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aliran kas dari aktiva operasi, aliran kas yang berhubungan langsung dengan produksi dan penjualan produk atau jasa perusahaan. Contohnya yaitu pembayaran tunai atau kredit atas pembelian bahan baku, pembayaran gaji atau upah yang harus dibayar, pembayaran biaya-biaya eksploitasi, pembayaran biaya operasi, termasuk penyusutan dan biaya bunga, dan lain-lain. Yang kedua, aliran kas dari aktivitas investasi, yaitu berhubungan dengan pembelian dan penjualan aktiva tetap maupun investasi pada bisnis lainnya, di mana pembelian mengakibatkan kas keluar dan transaksi penjualan menghasilkan aliran kas masuk. Contohnya yaitu pembayaran kas atas pembelian dan penjualan aktiva tetap, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kas dari aktivitas pendanaan, dihasilkan dari pinjaman dan ekuitas. Contohnya yaitu penerimaan kas atau pembayaran utang jangka panjang dan pendek, penerimaan kas atau penjualan saham, pengeluaran kas atas pembelian kembali saham, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu Business Preparation Budget. Business Preparation Budget merupakan proses pembuatan rencana kerja dalam jangka waktu 1 tahun yang dinyatakan dalam satuan moneter, atau biasanya disebut juga dengan modal awal yang diperlukan untuk membuka suatu usaha. Modal awal yang diperlukan untuk membuka kedai susu segar dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, sewa tempat per tahun dengan harga per bulan Rp500.000, sehingga total 1 tahun yaitu Rp6 juta. Yang kedua, pembelian stand dengan harga Rp3 juta. Yang ketiga, bahan minuman susu segar, dimisalkan 1000 pak dengan harga 1 pak Rp5.000, sehingga total 1000 pak yaitu Rp5 juta. Yang keempat, cups untuk tempat susu segar, dimisalkan 1000 pieces dengan harga 1 pieces Rp2.000, sehingga total 1000 pieces yaitu Rp2 juta. Selanjutnya, mesin cup sealer dengan harga Rp2 juta, dan peralatan lain yang digunakan untuk membuat susu segar sebesar Rp2 juta. Sehingga total modal awal yang diperlukan untuk membuka kedai susu segar sebesar Rp20 juta. Business Execution Budget. Business Execution Budget yaitu biaya untuk proses pembukaan bisnis yang berisi proyeksi laba rugi yang akan dilakukan setelah melakukan business preparation budget. Maka langkah selanjutnya yaitu memproyeksikan pendapatan dan biaya yang keluar. Rincian pada business execution budget yaitu proyeksi laba rugi 1. Pendapatan harian 50 pieces kali 30 hari kali 5.000 sama dengan 7.500.000. 2. Pendapatan bulanan sama dengan 22.500.000. Kap 50 pieces kali 30 hari kali 1.000 sama dengan 1.500.000. Biaya sewa sama dengan 500.
Gaji karyawan 1 orang kali 1.500.000 sama dengan 1.500.000. Biaya listrik sama dengan 100.000. Break-even point atau BEP adalah suatu keadaan di mana suatu perusahaan berada di titik imbang dengan tidak mengalami kerugian maupun tidak mendapat keuntungan. Rumus menghitung BEP adalah total biaya per bulan dibagi harga jual satuan. Rp 11.850.000 dibagi 5.000 sama dengan 2.370. Jadi usaha ini akan mengalami BEP ketika dapat menjual 2.370 cup per bulan atau 79 cup per hari. Profit sharing adalah suatu sistem atau mekanisme usaha yang di dalamnya mencakup kesepakatan antar setiap pihak guna membagikan keuntungan dari sistem usahanya. Profit sharing jadi dari total laba dikurangi sebanyak 20% untuk tabungan dan 80% dibagikan sama rata kepada setiap anggota. Anggota 1 mendapat bagian 25% sama dengan Rp8.544.000 per bulan dibagikan sama rata menjadi Rp2.136.000. Jadi setiap anggota pemilik kedai sugar ini mendapatkan bagian usahanya sebanyak Rp2.136.000 per bulan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 7. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan bahasa dan sikap. Kedai Sugar mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.